Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Kembali lagi kita berkumpul lagi dalam pelajaran agama Katolik untuk pelajaran doa tanda salib. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang arti berdoa. Maksudnya anak-anak, apa arti berdoa? Bagus. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ada lagi yang mestinya contoh doa harian Katolik. Ya, betul. Salah satunya adalah doa tanda salib. Nah, hari ini kita akan belajar secara lebih mendalam tentang doa tanda salib. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu berkorban bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, di dalam pelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan makna dan tujuan doa tanda salib. Yang kedua, menunjukkan sikap sopan, sikap santun dalam berdoa tanda salib. Nah, diharapkan juga di akhir pelajaran ini anak-anak bisa mempraktekkan doa tanda salib dengan baik dan benar. Kenapa kita harus berdoa? Sebagai orang beriman, doa tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Doa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Doa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Karena itu penting bagi kita sebagai orang Katolik memahami tentang doa tanda salib. Karena itu Pasteni mengajak anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti pelajaran ini dari awal dan sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Untuk penilaian hari ini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap nanti akan diamati, akan diobservasi oleh Pasteni selama proses belajar belajar. Lalu untuk pengetahuannya nanti ada tes lisan, ada tes tertulis. Lalu untuk keterampilan berupa prakteknya apa, yaitu praktek di mana anak-anak bisa mempraktekkan doa tanda salib dengan baik dan benar. Sekarang anak-anak menyimak satu video tentang kisah sengsara dan wafat Yesus di kayu salib melalui tayangan video dari YouTube. Anak-anak dipersilakan untuk menyimak video berikut. Kita belajar dari kisah Tuhan Yesus ketika Yesus dihujat dan disalibkan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Mari kita membaca ayat hafalan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Pada waktu itu, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Tuhan Yesus disalibkan bersama kedua penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Banyak orang berkumpul dan melihat Tuhan Yesus disalibkan. Para pemimpin-pemimpin, yang adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua
mengejek Tuhan Yesus. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ada juga prajurit-prajurit yang mengolok-olok Yesus dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukan hanya itu saja, ada juga sebuah tulisan yang diletakkan oleh orang Yahudi untuk menghina Tuhan Yesus. Tulisan itu diletakkan tepat di atas kepala Yesus ketika ia disalibkan. Tulisan itu adalah Indri, artinya inilah raja orang Yahudi. Seorang penjahat yang disalib juga menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang penjahat yang lain berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus menjawab katanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik, penyaliban merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah ada di dunia. Baik anak-anak, kita dalami video YouTube tadi yang berisi kisah sengsara Tuhan Yesus. Nah, kita dalami dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pas ini persilahkan anak-anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pas ini persilahkan kepada anak-anak. Oke, silakan Enjo. Apa pertanyaannya? Oke, bagus. Di mana Yesus disalibkan? Pertanyaan berikut, Carol. Apa doa Yesus untuk prajurit? Bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan isi video. Sekarang kita dalami lagi dengan membaca satu teks ya, dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 49. Pas ini persilahkan anak-anak untuk mengumpulkan informasi terkait dengan isi teks dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 49. Nah, pas ini akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Satu kelompoknya adalah 3 orang, karena kalian berjumlah 9 orang, maka dibagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 3 orang. Silahkan dibuat kelompok terlebih dahulu, lalu anak-anak nanti mengumpulkan informasi terkait dengan isi dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 49. Nah, di dalam kelompok, anak-anak boleh membaca dan mendalami tentang penyaliban Tuhan Yesus. Silakan. Oke, waktu sudah selesai. Nah, berikutnya, anak-anak merumuskan kesimpulan tentang penyaliban Yesus berdasarkan apa yang kalian diskusikan di dalam kelompok. Setelah itu, anak-anak membagikan hasil diskusinya, pemahaman apa yang anak-anak dapatkan dari apa yang telah diskusikan, terutama makna dan tujuan penyaliban Yesus di kayu salib. Silahkan anak-anak untuk mempresentasikannya di depan kelas berdasarkan kelompoknya masing-masing. Pasti ini persilahkan kelompok yang pertama terlebih dahulu. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok yang pertama yang telah mempresentasikan hasil pemahaman baru tentang makna dan tujuan penyaliban Yesus. Kelompok yang kedua,
Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, baik anak-anak. Kita masuk kepada rangkuman terhadap seluruh proses belajar kita hari ini, terutama terkait dengan doa tanda salib. Yang pertama, bahwa demi cinta Yesus kepada manusia, ia rela wafat di salib. Ia wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau begitu, ketika kita membuat tanda salib, berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tanda salib juga berarti kita mengenang cinta Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa seluruh umat manusia. Nah, anak-anak sebagai orang Katolik, kita harus membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Ini identitas kita. Nah, ketika kita membuat tanda salib, kita harus membuatnya dengan sopan dan hormat. Nah, anak-anak, pertanyaan untuk kita refleksikan. Apakah saya rela berkorban menolong teman yang membutuhkan pertolongan saya? Apakah saya memaafkan teman yang bersalah kepada saya? Nah, itu pertanyaan yang anak-anak refleksikan bersama. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa mempraktekkan doa tanda salib di rumah masing-masing. Nanti pertemuan berikutnya pasti ini akan persilahkan anak-anak untuk satu persatu mempraktekkan doa tanda salib dengan baik dan benar di depan kelas. Nah, itu adalah rencana kegiatan selanjutnya, nanti akan dibawakan pada saat pertemuan yang akan datang. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dalam pelajaran doa tanda salib dengan berdoa. Kelas ini mengajak anak-anak untuk menutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau rela wafat untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami agar kami juga dapat berkorban bagi sesama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan membuat videonya, pokoknya dari awal sampai ke pertengahan itu saya lihat bagus dengan menggunakan IT yang bagus dan juga dengan komunikasi dengan anak, dan yang paling bagusnya adalah dengan menggunakan video dari internet itu. Hanya itu yang saya tambah. Pokoknya bagus punya Pak Bapak Didaktus dengan menggunakan IT dengan baik. Gitu aja. Ke penutupnya belum saya tonton, selanjutnya Bu Eldis. Bu aja nanti yang meneruskannya. Tapi aplaus lah untuk Bapak Didaktis, luar biasa dengan video-video yang Yesus disalibkannya itu dengan berbagai macam pernak-pernik dari videonya dan juga teralur dengan baik. Begitu Pak. Boleh dilanjutkan Ibu Eldis. Baik, terima kasih. Bu Elmi, silakan tambahkan. Ya, oke, saya tambahkan. Sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Antonia, tipeknya luar biasa. Jadi ini record pakai Zoom ya Pak ya? Iya Bu, karena di laptop saya itu tidak support untuk gambar, maka saya pakai Zoom untuk bisa rekam wajah saya, begitu. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ada usaha. Iya, ada satu belum ini, terus kemudian ada solusi yang lain. Dan saya menangkap model yang digunakan ini adalah scientific, betul ya, nggak betul, Pak? Bu. Ya, betul. Scientific, mulai dari pengamatan sampai mengkomunikasikan melalui presentasi.
Iya, berarti sudah bisa dipastikan ya, karena saya sendiri aja sudah tahu nih model yang digunakan adalah scientific. Artinya dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir, tahapan-tahapan pendekatan saintifik yang dilakukan oleh Pak Didaktus ini sudah sangat nampak sekali dan sangat jelas ya. Jadi peserta didik pun tidak akan bingung karena menggunakan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan alurnya dan juga menggunakan video-video yang menarik dan juga gambar-gambarnya itu jelas gitu ya, nggak ada yang blur-blur, jadi semuanya sangat nampak jelas ya. Jadi terima kasih Pak Didaktus, itu yang bisa kita review dengan Bu Antonia. Mungkin untuk masukannya ini apa namanya, awal-awal itu saya kurang bisa mendengar suaranya gitu, cuman itu aja sih, mungkin karena hal teknis tadi ya Pak ya. Ya, selebihnya luar Suaranya agak biasa. kurang. Iya. Tepuk tangan, kita beri aplaus buat Pak Didaktus, luar biasa. Wow.